Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Istian Haluti dari kelas A, Prodi Pendidikan Geografi. Nah, baik, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil review mengenai erosi dan sedimentasi, mata kuliah konservasi dan reklamasi lahan. Nah, baik, langsung saja ke jurnal yang pertama, yaitu mengenai analisis faktor erosi tanah dan tingkat bahaya erosi dengan metode Rusle di Das Wai Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Nah, baik, untuk pendahuluan dari jurnal ini yaitu setiap kehidupan manusia tidak lepas dari sumber daya alam yang ada. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Penggunaan tanah secara baik merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup manusia. Erosi merupakan peristiwa perpindahan atau terangkutnya material tanah dari suatu tempat, yaitu lereng, atas oleh media alami, dalam hal ini yaitu air. Kemudian diendapkan pada daerah yang lebih rendah sebagai bahan sedimen atau deposit. Kemudian untuk metode dalam jurnal ini yaitu menggunakan survei dengan pula pendekatan sintetik dan jarak observasi fleksibel, mengikuti perubahan bentuk, fisiografi, dan penggunaan lahan pada lokasi penelitian. Untuk hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis dari rumus maka erosivitas, hujan tahunan Das Wai Batu Merah adalah 2419,03 ton meter per hektar per sentimeter min hujan untuk erosivitas bulanan. Maka erosivitas tertinggi pada bulan Juli memiliki sebesar 537,34 ton meter per hektar per sentimeter min hujan. Kemudian diikuti oleh bulan Juni sebesar 526,03 ton meter per hektar per sentimeter min hujan. Ini dapat dijelaskan bahwa curah hujan yang jatuh sebesar 10 mm yang jatuh pada area seluas 1 hektar akan memiliki energi penghancur permukaan tanah atau soil deadman energy by rainfall masing-masing sebesar 2419,03 ton meter secara tahunan dan 537,34 ton meter dan 526,03 ton meter. Hasil penentuan tingkat bahaya erosi berdasarkan besar erosi pada seluruh unit lahan di Das Wai Batu Merah masih tergolong ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Baik, lanjut ke jurnal yang kedua yaitu mengenai studi karakteristik sedimentasi dan laju sedimentasi Sungai Dayeng Kabupaten Bangka Barat. Nah, Sungai Dayeng memiliki nilai yang strategi bagi masyarakat Bangka Barat. Di dalamnya terdapat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan air bersih yang berasal dari sungai atau PAM. Keberadaan sedimen dalam batas tertentu merupakan bagian dari dinamika keseimbangan alami di sungai. Keberadaan sedimen yang berlebih dapat mempengaruhi karakteristik dan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia seperti banjir dan penurunan kualitas air. Prediksi laju sedimentasi atau sedimentation rate diperlukan sebagai dasar perencanaan bangunan, hidraulik sungai, pengolahan scoring, dan beberapa masalah lainnya di sungai. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin pada saat pengikisan yang terjadi pada air yang membawa batuan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya sampai di laut.
pada saat kekuatan pengangkutannya berkurang atau habis, batuan endapan di daerah aliran air. Menurut Anwas 1994, berdasarkan data dan pembahasan dari penelitian, maka dapat disimpulkan antara lain gradiasi partikel sedimen terdiri dari pasir, pasir halus, pasir sedang, pasir kasar, kerikil halus, dan kerikil kasar dengan diameter rata-rata dm 1,39 sampai 13,25 mm dan diameter median 0,5 sampai 1,52 mm. Berat volume sedimen berkisar antara 0,080 T per M pangkat 3 sampai 0,934 T per M pangkat 3. Sedangkan nilai berat jenis berkisar antara 2,55 sampai 2,69. Kecepatan jatuh partikel sedimen menunjukkan hubungan logaritmik terhadap ukuran relata sedimen dengan nilai 0,207 sampai 0,836 m per s. Laju transport material dasar persatuan lebar sungai atau GS meningkat dengan meningkatnya kedalaman mengikuti fungsi persamaan geometrik dengan nilai maksimal pada kedalaman 1,6 meter sebesar 1907,315 kg per S per M pada bagian hulu 338,423 kg per S per meter pada bagian tengah dan 435,97 kg per S per M pada bagian hilir. Baik, lanjut pada jurnal yang ketiga, yaitu mengenai analisis lahan kritis dan arahan lahan dalam pengembangan wilayah pada Subdas di Kabupaten Kayong Utara menggunakan teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, lahan kritis merupakan salah satu bentuk dari lahan terdegradasi. Menurut Nugroho dan Prayonggo 2008, degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap, yang dicirikan oleh penurunan sifat fisik kimia dan biologi tanah. Kondisi biofisik lahan yang cenderung menurun menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, lingkungan, dan ketersediaan pangan. Secara umum, lahan kritis merupakan salah satu indikator terjadinya degradasi lingkungan sebagai dampak dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijaksana. Identifikasi dan pemetaan lahan kritis sangat penting dilakukan untuk perencanaan dan penentuan daerah aliran sungai atau DAS. Prioritas dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam serta rehabilitas lahan dan konservasi tanah. Luas lahan kritis di Kabupaten Kayong Utara hasil penelitian menggunakan parameter dari Perdirjen BPDAS PS nomor P.4 par V set per 2013 pada tahun 2016 adalah 120,130,72 ha atau sekitar 29,14%. Terdiri dari tingkat kekritisan lahan agak kritis dan sangat kritis. Sebaran lahan kritis terhadap pola ruang atau RT/RW Kabupaten Kayong Utara yaitu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8
2015 tentang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara tahun 2015 sampai 2035 menunjukkan bahwa lahan kritis pada kawasan lindung atau hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam laut sebesar 18,027 ha atau sekitar 4,37%. Dan pada kawasan budidaya atau hutan produksi, konversi, dan area penggunaan lain sebesar 102,16643 ha atau sekitar 24,78%. Nah, baik, lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu mengenai analisis erosi dan sedimentasi lahan di Subdas Panasenan Kabupaten Minahasa. Subdas Panasenan merupakan salah satu dari 34 subdas yang ada di Das Danau Tondano yang memiliki peranan penting dalam menyimpan atau menerima air hujan dan membawa air ke sungai Panasenan maupun sungai Rinolosi, kemudian dialirkan ke Danau Tondano. Subdas Panasen merupakan subdas yang paling besar di Das Danau Tondano dengan luas 6.127,84 ha atau sebesar 61,28 km². Jumlah sedimentasi yang semakin meningkat di Sungai Panasen mendorong masyarakat maupun pemerintah yang ada untuk meminimalisir jumlah sedimen yang akan masuk ke Danau Tondano dengan membangun beberapa cek dam dan melakukan pembersihan sungai dengan cara mengeruk sedimen yang ada dengan menggunakan alat pengeruk. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah jumlah sedimen akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah erosi yang dihasilkan oleh suatu lahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis laju erosi dan menganalisis jumlah sedimentasi lahan di Subdas Panasen. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai laju erosi dan jumlah sedimentasi yang terjadi di Subdas Panasen, sehingga setiap pihak yang terkait dalam memaksimalkan dan mengefektifkan pemanfaatan lahan di daerah penelitian. Kemudian metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode survei dan analisis data sekunder. Peneliti melakukan observasi atau survei di lokasi penelitian, mulai dari bagian hulu sampai ke bagian hilir lokasi penelitian, di mana alat yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah perahu untuk dapat menelusuri bagian hilir sungai dan kamera untuk mendokumentasi kegiatan. Kemudian dampak dari erosi itu sendiri yaitu proses sedimentasi di sungai adalah terjadinya pengendapan sedimen di dasar sungai yang menyebabkan naiknya dasar sungai, kemudian menyebabkan tingginya muka air sehingga berakibat sering terjadi banjir yang menimpa lahan-lahan yang tidak dilindungi. Di samping itu, kandungan sedimen yang tinggi pada air juga akan merugikan pada penyediaan air bersih yang bersumber dari air permukaan. Biaya pengelola akan menjadi lebih mahal. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yaitu mengenai analisis tingkat lahan kritis berbasis SIG studi kasus Kecamatan Amurang Barat dan Kecamatan Tumpaan. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.
di mana data primer ada data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, sehingga menemukan data yang akurat. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi yang terkait dengan penelitian baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan tujuan dan pembahasan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Persebaran tingkat lahan kritis di 4 kecamatan lokasi penelitian Minahasa Selatan memiliki luasan kritis, yaitu Kecamatan Tumpaan 7.820,38 ha atau hektar. Kemudian Kecamatan Amurang 4.547,69 hektar. Kecamatan Amurang Barat memiliki 10.334,55 hektar, dan Kecamatan Amurang Timur memiliki 13.952,96 hektar. Berdasarkan analisis di atas, luas tingkat lahan kritis terbanyak di Kecamatan Tumpaan adalah kebun campuran 83,81% dari luas lahan kritis, dengan luas lahan 6.554,61 hektar di Kecamatan Amurang, yaitu kebun campuran sekitar 57,97% dari luas lahan kritis, dengan luas lahan 26,52 hektar. Kecamatan Amurang Barat, yaitu kebun campuran sekitar 70,94% dari luas lahan kritis, dengan luas lahan 7.330,89 hektar, dan Kecamatan Amurang Timur, yaitu kebun campuran sekitar 81,83% dari luas lahan kritis, dengan luas lahan 11.417,54 hektar. Baik, hanya itu yang dapat saya bacakan atau saya presentasikan mengenai review jurnal yang saya buat untuk tugas mata kuliah konservasi dan reklamasi lahan. Jika ada kekurangan, saya memohonkan maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.